Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari kelas PAIB semester 2 dengan nomor NIM 2008-10-10-46. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi buat pengumpulan tugas UAS. Aliran rekonstruksionalisme berasal dari kata rekonstruks yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionalisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Filsafat pendidikan rekonstruksionalisme merupakan variasi dan filsafat progresivisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Semua bidang kehidupan harus diubah dan dibuat baru. Aliran yang ekstrim ini berusaha merombak tata susunan masyarakat lama, membangun tata susunan hidup yang baru. Melalui lembaga dan proses pendidikan, proses belajar dan segala sesuatu bertalian dengan pendidikan tidak banyak berbeda dengan aliran progresivisme. Rekonstruksionalisme dalam suatu prinsip sependapat dengan perennialisme bahwa ada suatu kebutuhan amat mendesak untuk kejelasan dan kepastian bagi penduduk zaman modern yang sekarang mengalami ketakutan, kebimbangan, dan kebingungan. Tetapi aliran rekonstruksionalisme tidak sependapat dengan cara dan jalan pemecahan yang ditempuh oleh filsafat perennialisme. Berbeda dengan perennialisme yang memilih kembali ke dalam kebudayaan abad pertengahan, maka rekonstruksionalisme berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dari kehidupan manusia. Rekonstruksionalisme berusaha mencari kesepakatan semua orang tentang tujuan yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tata susunan baru seluruh lingkungannya. Dengan perkataan lain, rekonstruksionalisme ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru melalui lembaga dan proses pendidikan. Tujuan ini hanya mungkin diwujudkan melalui usaha kerjasamanya semua bangsa. Penganut aliran ini yakin bahwa telah tumbuh kesadaran dan konsensus seperti dimaksud seluruh dunia. Mereka percaya bahwa telah ada hasrat dan yang sama dari bangsa-bangsa tentang cita-cita yang tersimpul dalam ide rekonstruksionalisme. Hari ini dari bangsa-bangsa ialah suatu dunia yang diatur pemerintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang diatur pemerintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh golongan. Cita-cita demokratis yang sungguh-sungguh ini tidak hanya dalam teori, melainkan harus menjadi kenyataan terlaksanakan dalam praktek. Hanya dengan sedemikian dapat pula diwujudkan suatu dunia yang dengan potensi-potensi tertinggi mampu menginginkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran, keamanan, dan kejaminan hukum bagi masyarakat tanpa membedakan warna kulit, nasionalitas, dan kepercayaan. Lebih lanjut, ia adalah suatu dunia di mana kedaulatan nasional berada di pengayoman atau subanidat dari kedaulatan dan orientasi nasional. Secara ringkas, aliran rekonstruksionalisme bercita-cita untuk mewujudkan, melaksanakan sintesis atau perpaduan ajaran Kristen dan modern dengan teknologi modern, seni modern di dalam suatu kebudayaan yang dibina oleh seluruh kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. Rekonstruksionalisme mencita-citakan terwujudnya suatu dunia baru dengan kebudayaan baru di bawah suatu kedaulatan dunia dalam kontrol mayoritas untuk manusia. Dengan lainnya, perkataan aliran rekonstruksionalisme adalah aliran yang menghendaki agar anak-anak didik dapat dibangkitkan kemampuan untuk secara konstruksif menyesuaikan diri dengan tuntunan perubahan dan perkembangan masyarakat, perubahan dan adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penyesuaian seperti ini, anak didik akan lebih berada dalam suasana aman dan bebas. Tokoh-tokoh beserta pemikirannya yaitu 1.
Coron Pratt. Pendapatnya mengenai nilai. Nilai di sini dimaksud adalah mengenai nilai yang ada pada sekolah tersebut, bahwa nilai ini merupakan hasil berpikir efektif peserta didik. Nilai ini diharapkan agar dapat berubah di dunia pendidikan lebih berkembang menjadi baik. Nilai ini juga berkembang yang dapat dipelajari tersebut dan juga pola pikir peserta didik tersebut agar dapat selalu berpikir dengan baik dan selalu memiliki potensi nilai yang baik. Yang kedua, Gary Court. Beliau seorang pendidik dari Amerika dan juga seorang ahli teori pendidikan. Beliau sangat menekuni pembelajarannya dalam bidang sosiologi. Beliau mempunyai suatu keinginan, yaitu ingin menjadi atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan sebagai sarana belajar bagi masyarakat dan penduduknya. 3. Paula Fairfield. Menurut Paula mengenai pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan ini, ia berkeinginan agar pemerintah merubah sistem pendidikan. Menurut Paula, sistem pendidikan saat ini sangat menindas masyarakat. Pendidikan yang baru, yaitu sebuah sistem pendidikan yang dalam prosesnya tersebut kebebasan bagi masyarakat dengan cara kemanusiaan, bukan dengan cara menekan ataupun menindaskan terhadap masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.